Halo semua, nama aku Silma Falatami. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang kesetimbangan fasa. Suap yang dibahas adalah penghantar kesetimbangan fasa, ciri-cirinya dan persamaan Clausius-Clapeyron. Submateri pertama, penghantar kesetimbangan fasa. Di dalam kesetimbangan fasa, terdapat banyak sekali istilah-istilah yang ada. Untuk itu, yuk kita simak bersama-sama. Istilah-istilah dalam kesetimbangan fasa itu ada fasa, komponen, dan derajat kebebasan. Yang pertama adalah fasa. Kata fasa atau fase berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemunculan. Fasa adalah keadaan materi yang seragam di seluruh bagiannya, bukan hanya dalam komposisi kimia, melainkan juga dalam kondisi keadaan fisiknya. Fasa terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu fasa padat, fasa cair, dan fasa gas. Dalam sistem, padatan dan cairan dapat terdiri dari beberapa fasa, sedangkan gas cenderung bercampur dengan sempurna, sehingga hanya terdapat satu fasa. Fase memiliki bagian-bagian dalam sistem, yaitu 1. Homogen dan dipisahkan oleh batas yang jelas. 2. Sifat fisik dan sifat kimianya berbeda dari bagian sistem lain. Dan ketiga, dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian sistem yang lain. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada sistem satu fasa, 2 cairan yang bercampur adalah homogen. Sistem 2 fasa terdiri dari cairan polar dan cairan non-polar, misalnya air dan minyak. Sistem 3 fasa itu contohnya es, air, dan uap air. Selanjutnya adalah komponen. Komponen adalah spesies yang berada dalam sistem, seperti zat terlarut dan pelarut dalam larutan biner. Banyaknya jumlah komponen suatu sistem adalah jumlah minimum spesies bebas yang diperlukan untuk menentukan komposisi semua fasa yang ada dalam sistem. Contohnya, air murni merupakan sistem satu komponen, di mana berarti C-nya sama dengan 1, sedangkan campuran etanol dengan air adalah sistem 2 komponen, di mana C-nya sama dengan 2. Selanjutnya ada derajat kebebasan. Derajat kebebasan dari suatu sistem kesetimbangan merupakan jumlah variabel intensif atau independen terkecil yang diperlukan untuk menyatakan keadaan sistem. Variabel independen itu sendiri adalah suhu, tekanan, dan konsentrasi komponen-komponen. Derajat kebebasan menyatakan keadaan suatu sistem karena dalam keadaan sistem dibutuhkan aturan fasa untuk menyatakan derajat kebebasan yang mana berhubungan dengan jumlah variabel independen atau sebagai parameter dari keadaan sistem itu sendiri. Pada derajat kebebasan dibutuhkan aturan fasa. Oleh sebab itu, mari kita bahas aturan fasa. Sebelumnya, apa sih aturan fasa itu? Yuk kita bahas. Aturan fasa. Aturan fasa pertama kali diperkenalkan oleh J. Willard Gibbs pada tahun 1875. Aturan fasa merupakan hubungan umum antara varian F, jumlah komponen atau C, dan jumlah fasa pada kesetimbangan untuk suatu sistem. Nah, berikut ini adalah persamaan aturan fasa, di mana F sama dengan C dikurangi P ditambah 2. F adalah jumlah derajat kebebasan, C adalah jumlah komponen, dan P adalah jumlah dari fasa. Aturan fasa untuk sistem satu komponen. Untuk sistem satu komponen, aturan fasa berubah menjadi F sama dengan 3 min P. Perubahan fasa menjadi F sama dengan 3 min P adalah karena dalam satu sistem komponen C sama dengan 1, maka F sama dengan C min P plus 2, di mana C sama dengan 1 menjadi F sama dengan 1 dikurangi P ditambah 2, sehingga F sama dengan 3 min P. Karena fasa tidak mungkin 0 atau F sama dengan 0, maka derajat kebebasan maksimum adalah 2. Artinya sistem satu komponen paling banyak memiliki 2 variabel intensif untuk menyatakan keadaan sistem, yaitu P atau tekanan dan T suhu. Jika hanya ada satu fasa, F sama dengan 2, maka P dan T dapat diubah-ubah dengan bebas. Dengan kata lain, fasa tunggal digambarkan dengan daerah pada diagram fasa. Nah, apa sih diagram fasa itu? Diagram fasa adalah diagram yang menggambarkan keadaan sistem atau komponen dan fasa yang dinyatakan dalam 2 dimensi. Gambar di samping adalah diagram fasa satu komponen, yaitu diagram fasa air.
Berdasarkan diagram tersebut, semakin besar tekanan diberikan dalam sistem, maka semakin tinggi pula titik didihnya atau suhunya. Hal ini dapat dilihat dari garis yang terdapat dalam diagram fasa yang semakin naik ke atas. Titik triple menunjukkan suhu di mana air mempunyai 3 fasa, yaitu fasa padat, cair, dan gas, serta menunjukkan adanya kesetimbangan antara fasa padat, fasa cair, dan fasa gas. Selanjutnya adalah sistem 2 komponen. Dalam sistem 2 komponen dapat berupa campuran dari fasa cair gas, fasa cair-cair, fasa padat cair, maupun fasa padat-padat. Selain itu, karakteristik dari setiap campurannya sangat khas. Contohnya pada sistem fasa cair-cair, yang membentuk campuran homogen dan membentuk satu fasa pada P dan T, atau komposisi tertentu. Aturan fasa, jika 2 komponen ada dalam satu sistem, maka C sama dengan 2, maka menjadi F sama dengan 4 min P. Wah, sekarang kita masuk kepada submateri kedua, yaitu ciri-ciri kesetimbangan fasa. Kalian tahu nggak sih apa aja ciri-ciri dari kesetimbangan fasa itu? Ciri-ciri atau karakteristik dari kesetimbangan fasa antara lain: 1. Kesetimbangan antara beberapa fasa dapat dinyatakan dengan besaran-besaran intensif, yaitu suhu, tekanan, dan potensial kimia. 2. Kriteria suatu kesetimbangan diperlihatkan oleh perubahan energi bebas Gibbs. 3. Pada keadaan setimbang, potensial kimia suatu komponen adalah sama pada setiap fasa. Selain mempunyai ciri-ciri, kesetimbangan fasa juga memiliki beberapa syarat, yaitu 1. Sistem mempunyai lebih dari satu fasa meskipun materinya sama. Yang kedua, terjadi perpindahan reversibel spesies kimia dari satu fasa ke fasa yang lain. Dan yang ketiga, seluruh bagian sistem mempunyai tekanan dan temperatur yang sama. Perubahan partikel dari fasa yang satu ke fasa yang lain dapat dipengaruhi oleh tekanan atau suhu. Contohnya adalah pada air. Air jika diberi perlakuan dengan suhu yang normal, maka akan berupa fase cair. Namun jika diberi perlakuan dengan suhu rendah, maka akan berubah menjadi padatan es. Padatan es ini merupakan fase padat. Sedangkan jika diberi perlakuan dengan suhu tinggi, padatan es akan mencair dan menguap. Dalam hal ini merupakan fase gas. Submateri ketiga, persamaan Clausius-Clapeyron. Sebelum kita mempelajari persamaan Clausius-Clapeyron, kita akan terlebih dahulu mempelajari apa sih itu persamaan Clapeyron. Yuk kita simak. Persamaan Clapeyron adalah bila dua fasa dalam satu komponen berada dalam keseimbangan, kedua fasa tersebut mempunyai energi Gibbs molar yang sama. Pada sistem yang memiliki fasa alfa dan beta, maka energi Gibbs alfa sama dengan energi Gibbs beta. Jika tekanan dan suhu diubah dengan tetap menjaga keseimbangannya, maka turunan P per turunan T sama dengan delta entropi per suhu delta volume. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah persamaan Clausius-Clapeyron. Kata Clausius-Clapeyron ini berasal dari Rudolf Clausius dan Benoit Emil Clapeyron. Persamaan Clausius-Clapeyron menggambarkan fase transisi antara dua fase materi yang memiliki komposisi sama. Ketika digambarkan, hubungan antara temperatur dan tekanan dari cairan adalah kurva daripada garis lurus. Dalam kasus air, misalnya kenaikan tekanan uap lebih cepat daripada suhu. Persamaan Clausius-Clapeyron memberikan kemiringan garis singgung kurva. Persamaan Clausius-Clapeyron dapat dinyatakan sebagai berikut. Ln P2 per P1 sama dengan delta HF dalam kurung T2 dikurangi T1 per R dikali T1 dikali T2, di mana delta HF adalah panas penguapan dari solusi, R adalah ideal gas konstan, T2 dan T1 adalah suhu mutlak dari solusi dalam Kelvin, dan P1, P2 adalah tekanan uap larutan pada suhu T1 dan T2. Selanjutnya ada kegunaan dari persamaan Clapeyron dan Clausius-Clapeyron. Yang pertama, kegunaan persamaan Clapeyron. Nah, persamaan Clapeyron ini dapat digunakan untuk menentukan entalpi penguapan, sublimasi, peleburan, maupun transisi antara dua padat. Sedangkan kegunaan dari persamaan Clausius-Clapeyron adalah untuk memperkirakan tekanan uap sebagai fungsi dari suhu atau untuk menemukan panas dari fase transisi
dari tekanan uap pada dua suhu. Yeay, materi pembahasan tentang kesetimbangan fasa telah selesai. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.